negara, seperti disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut. Lalu pihak istana juga menyebut cawe-cawe Presiden Jokowi justru bermakna positif, yakni demi pemilu 2024 yang harus berjalan jujur, aman, dan transparan. Apakah ada makna lain dari cawe-cawe Presiden Jokowi yang disampaikannya tampaknya dipilih secara khusus di depan para pemimpin media? Kami segera bahas bersama Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia yang juga analis politik Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, selamat pagi. Pagi, Mas. Oke, suaranya dan gambarnya sudah jelas. Mas Burhan nanti akan menyusul masing-masing dari PKS dan PDI Perjuangan, sudah berjanji tetapi masih terus kita hubungi. Si endorsement atau dukung-dukung itu tergantung konteks dari masing-masing negara. Ya, di Amerika Serikat misalnya, ini kemudian menghubungkannya dengan abuse of power yang memang dimiliki seorang presiden. Saat ini Pak Jokowi masih presiden, berkaitan dengan Pilpres nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Parlemen Bikameral Indonesia, yang dulunya channel Al Mizan Ulfa, channel sosial budaya saja. Pemirsa, baru saja kita menyaksikan clipping video cawi-cawinya Pak Jokowi. Cawi-cawinya ini menurut penjelasan pihak istana adalah dalam kaitan untuk pembangunan bangsa. Nah, ini menarik sebenarnya. Karena konotasi atau arti harafiah dari cawi-cawi itu yang diambil dari bahasa Jawa ikut-ikutan nimbrung pekerjaan orang lain yang orang lainnya tidak perlu atau mengakibatkan banyak orang lain yang terganggu. Jadi hal yang negatif ditambah kata lain dianggap menjadi positif. Itu kira-kira sebanding dengan ada peribahasa kampung saya, peribahasa Minang, ya, jangan minum minuman kare kecuali kepingin. Ya, walaupun kepingin haram juga. Nah, terlepas dari itu pemirsa, sebenarnya karena rezim yang sekarang ini berkuasa mutlak, absolut, ya, bisa menggunakan power, ya, abuse of power atau hal-hal lain, ya, baik secara nyata maupun secara terhubung, ya, dapat diduga itu kalau memang kuat sekali keinginan untuk hanya dua pasangan calon, ya, yaitu pasangan calon Ganjar Pranowo dan Prabowo, ya, itu sulit untuk dihilangkan, walaupun mungkin ada gejolak yang besar dari parpol lain, terutama dari kubunya Anies, ya. Selain dari itu, ya, tindakan seperti ini akan mengurangi legitimasi pemilu, dan saya yakin juga akan banyak mengurangi suara yang sah atau orang yang tidak hadir di kotak suara pada pemilu 2024. Sebagai catatan, di pemilu 2019 itu ada 39 juta orang yang tidak menggunakan hak suaranya atau suara yang tidak sah untuk jenis pemilu presiden. Sedangkan untuk pemilu legislatif itu rasanya sekitar 50 juta lebih. Dengan kondisi yang berkembang akhir-akhir ini, ya, banyak masalah etika pimpinan nasional, kepastian hukum dan lain-lain, korupsi yang terus merajalela, dugaan saya, ya, jumlah, ya, suara yang tidak sah atau orang yang tidak datang ke kotak suara akan meningkat lagi dalam hitungan di atas 50 juta orang. Nah, ini besar sekali itu lebih dari 25%, mungkin lebih dari 30% pemilih kita tidak menggunakan hak suaranya atau suaranya tidak sah.
Namun di samping hal itu ya kita tidak perlu putus asa. Sebenarnya banyak hal yang dapat kita sumbangkan pada bangsa ini untuk mengatasi rezim yang berkuasa absolut ini. Hal pertama yang dapat kita lakukan adalah mengimplementasikan keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pengawalan setiap undang-undang oleh publik ya. Dalam narasi Mahkamah Konstitusi itu adalah menghadirkan partisipasi publik yang bermakna. Jadi bukan ecek-ecek. Dalam bahasa yang lebih universal, menghadirkan partisipasi publik yang efisien. Nah, kalau di kita biasanya ditambah efektif. Kalau ekonom mengatakan kalau efisien itu sudah efektif. Baik, kita sebenarnya kalau kita bisa mengawal ya setiap pembentukan undang-undang ini dengan pengawalan publik yang efisien, itu sudah sedikit menolong, terutama dalam rangkaian pembentukan undang-undang APBN. Karena dalam undang-undang APBN ini setiap tahun ini menyangkut uang yang ribuan triliun. Udah mendekati 3.000, nanti lebih dari 3.000 ya. Nah, kalau publik mengawal secara efisien ya, kemungkinan besar ya jumlah defisit anggaran dan utang pemerintah dapat lebih terkendali. Kemudian proyek-proyek strategis ya, yang menyangkut uang ratusan triliun rupiah juga sedikit dapat dikendalikan oleh sedikit dapat terkendali walaupun tidak 100% terkendali. Namun ya ini yang sudah nyata, yang ada keadaan yang sudah bisa ditegakkan tidak terlalu sulit. Tapi hal yang lebih penting lagi dari kehidupan negara kita selama ini ya 32 atau 33 tahun semasa Orde Baru dan 20 berapa ya 25 2023 ya sekitar seperempat abad era reformasi, masalah kita yang paling besar itu adalah masalah poros legislatif. Karena di negara demokrasi poros legislatif itu menjadi pimpinannya. Ya. Legislatif membuat undang-undang untuk dikerjakan tentang sesuatu, ya tentang kebijakan, ya untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh institusi negara lain, ya. Institusi eksekutif presiden dan institusi yudikatif, ya peradilan. Nah, kalau ini pimpinan dari negara demokrasi itu sebetulnya adalah poros legislatif. Dan yang ini tidak kita diperbaiki, dilewati, sehingga diyakinin bahwa poros legislatif ini malah bagian dari poros eksekutif dan poros yudikatif. Mereka diyakini lebih banyak berkolusi untuk kepentingan masing-masing dan bukan untuk kepentingan rakyat. Nah, ini yang membahayakan. Nah, ini dengan adanya ini partisipasi publik yang efisien itu tadi sebenarnya sudah dapat membantu ya, sudah dapat membantu walaupun nantinya partai yang berkuasa berapapun itu calon presidennya 2, 3 atau 4 ini tetap saja partai ini rezim presiden yang terpilih perlu berkoalisi dan bisa terulang lagi kekuasaan mutlak ya 82% DPR itu pendukung pemerintah secara formal, malah dalam kenyataannya lebih besar lagi dari 82% itu. Nah, untuk itu untuk jangka panjang ya walaupun partisipasi publik dalam mengawal pembentukan undang-undang itu sudah berjalan cukup baik, tapi biasanya ya belum begitu efisien atau belum begitu efektif. Untuk itu perlu dikendalikan agar agar lembaga DPR itu tidak
berkuasa mutlak. Jadi undang-undang yang diterbitkannya itu ada pihak yang dapat mengkoreksinya. Nah, di kita sekarang tidak ada pihak yang dapat mengkoreksinya secara efisien. Kalau partisipasi publik itu bisa mengoreksi, tapi ya tidak begitu banyak. Karena keputusan yang tertinggi itu ada di DPR. Nah, untuk dapat mengoreksi DPR ini, kita perlu poros legislatif lain yang ada di kita sebenarnya itu MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tapi Majelis Permusyawaratan Rakyat kita itu tidak memiliki atau tidak diberikan otoritas dalam legislasi, dalam pembentukan undang-undang. Nah, untuk itu MPR ini perlu kita rombak dan diberikan kewenangan legislasi. Maksudnya, setiap undang-undang yang sudah disepakati antara pemerintah dengan DPR perlu mendapat pengesahan dari MPR baru. Sebaliknya, MPR juga berhak mengajukan rancangan undang-undang dan undang-undang itu juga perlu disahkan oleh DPR. Dengan kata lain, ya, setiap undang-undang itu perlu lolos dari kamar DPR dan kamar MPR. Kemudian ada pertanyaan, kan MPR itu anggotanya terdiri dari unsur DPR dan DPD. Betul, untuk saat itu. Ini ya betul. Ya, yang ini yang salah. Unsur DPR dan DPD harus dihapus. MPR yang kita inginkan adalah yang terdiri dari utusan golongan, misalnya utusan golongan agama dan lain-lain, dan lagi sebagiannya anggota DPR yang berdasarkan hasil undian atau lotre. Nah, baik utusan golongan maupun lotre, semuanya tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk menjadi anggota DPR. Mereka tidak perlu menuntut gaji yang besar-besar, ya miliaran rupiah, cukup beberapa juta saja, dan berpotensi orang-orang yang amanah, yang mempunyai kapasitas yang tinggi, dapat terpilih di sini. Dengan demikian, ya, akar permasalahan demokrasi kita yang sebenarnya itu mengenai pemilih yang tidak cerdas atau dikatakan pemilih norak, yang umumnya orang-orang yang kurang mampu, yang kalau berkomunikasi dengan mereka tidak bisa berkomunikasi secara tidak langsung, tapi memerlukan komunikasi langsung, datang ke rumahnya, door to door, dengan banyak sekali tim sukses, sehingga menghabiskan biaya yang sangat besar bagi calon legislatif maupun calon kepala daerah. Sehingga Pak Mahfud pernah mengatakan hampir 100% calon kepala daerah itu dibiayai cukup. Artinya biayanya sangat besar sekali. Bagaimana cara menetapkan biaya yang tidak besar, sangat besar itu? Ya tidak ada lain kecuali korupsi. Kalau dari gajinya tidak cukup. Hal yang sama untuk calon legislatif, misalnya anggota DPR. Menurut podcast Faisal Akbar, minimum 25 miliar untuk lolos ke DPR untuk daerah DKI Jakarta. Sedangkan untuk menurut almarhum Cahyokumolo, biaya yang dikeluarkan untuk menjadi anggota DPR itu bisa mencapai 46 miliar rupiah. Jika demikian halnya, dan ini benar, ya, dan ini terjadi secara mayoritas, ya, atau bahkan bisa terjadi secara keseluruhannya, atau hanya sedikit sekali yang tidak mengeluarkan uang sebanyak ini. Uang yang tidak wajar ini, ya, yang tidak mungkin dapat dikompensasi dengan gaji berbagai tunjangan yang selama 5 tahun itu kurang dari 10 miliar, ya didapatnya dari mana kalau enggak dari korupsi. Apalagi sewaktu zaman KPK tadi banyak sekali, ya, anggota DPR yang tertangkap korupsi. Bahkan menurut penjelasan Angelina Sanda, itu badan anggaran itu very dirty.
ya kemungkinan ya semuanya atau hampir semuanya terlibat korupsi. Menurut penjelasan Angelina Sonda dalam dialog dengan acara Kompas TV Rossi. Nah, pemirsa, saya kira kita dihadapkan masalah yang berat, tapi tidak demikian berat kalau kita sama-sama ringan untuk memperjuangkan bersama-sama. Ya, beban yang sangat berat kalau dipikul bersama akan jadi ringan. Jadi bersama kita bisa. Yes, we can. Untuk itu Anda dapat berpartisipasi dengan Aliansi Peduli Demokrasi dan channel YouTube Parlemen Bikameral Indonesia dengan memberi komen untuk ikut serta dalam gerakan partisipasi publik yang efisien dan MPR baru. Di komen di bawah ini tuliskan alamat email dan kontak Anda, kami akan segera menghubungi Anda. Demikian pemirsa, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.